Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau buat kue yang enak banget. Kalau kalian penasaran gimana cara aku buatnya dan bahannya apa saja, tonton video ini sampai selesai. Langkah pertama, kita membuat isiannya dulu. Rebus 400 ml air, kemudian masukkan 100 gram kacang hijau kupas. Setelah itu, kita masak menggunakan api sedang selama 30 menit. Setelah direbus selama 30 menit, kacang hijaunya sudah matang, airnya juga sudah menyusut, kemudian kita angkat. Selanjutnya, siapkan blender, kemudian kita masukkan kacang hijau yang sudah hangat. Selanjutnya, tambahkan 40 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, kemudian 2 sendok makan susu bubuk dan 20 ml kental manis. Setelah semua bahannya kita masukkan, kemudian kita blender sampai halus. Nah, ini sudah halus, selanjutnya kita masak. Untuk memasaknya, kita siapkan pan, masukkan kacang hijau yang sudah dihaluskan. Kemudian kita nyalakan api kecil, lalu kita masak sambil kita aduk seperti ini sampai kalis. Nah, kalau sudah hampir kalis, bisa kita masukkan 1 sendok makan margarin, kemudian kita aduk kembali sampai matang. Nah, ini isian kacang hijaunya sudah kalis dan matang, kemudian kita angkat. Setelah kita pindahkan ke dalam wadah, kemudian kita bentuk. Untuk isiannya kita bentuk bulat seperti ini. Aku membentuknya menggunakan takaran 1 sendok teh. Kalau sudah dibulatkan, pindahkan ke dalam wadah, kemudian lanjutkan sampai selesai. Selanjutnya kita buat kulitnya, siapkan 250 gram tepung terigu, kemudian 75 gram margarin yang sudah dicairkan, kita campurkan seperti ini. Setelah itu kita masukkan 1 kuning telur, kemudian kita aduk menggunakan spatula. Tambahkan juga 80 ml air, masukkan secara bertahap sambil kita aduk. Nah, agar adonannya ini lebih kalis, selanjutnya kita uleni menggunakan tangan. Nah, kalau adonannya udah kalis seperti ini, selanjutnya kita masukkan pewarna makanan warna hijau secukupnya. Kita aduk hingga pewarna hijaunya ini tercampur rata dengan adonan. Nah, ini adonannya sudah jadi dan siap untuk kita gunakan. Selanjutnya kita siapkan alas kerja seperti ini. Ini adonannya sebanyak 20 gram. Atau kalau kalian nggak punya timbangan, bisa dikira-kira aja. Selanjutnya kita pipihkan menggunakan rolling pin. Ini kita pipihkan menggunakan rolling pin sampai benar-benar tipis. Setelah adonan kulitnya tadi benar-benar pipih, selanjutnya kita bentuk isiannya. Ini aku menggunakan isian sebanyak 14 gram. Nah, kita bentuk sampai memanjang seperti ini, selanjutnya letakkan di atas kulitnya. Kemudian kulitnya ini kita lipat seperti melipat dadar gulung.
Nah, hasilnya seperti ini, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu, kemudian lanjutkan sampai selesai. Nah, ini dia adonannya udah selesai kita bentuk semua dan sudah diberi isian. Selanjutnya kita goreng. Satu resep ini kita dapat 20 kue ya. Selanjutnya kuenya ini kita goreng menggunakan minyak hangat. Ini tujuannya agar nanti tidak cepat gosong dan matangnya sampai dalam. Jangan lupa kita bolak-balik ya selama menggorengnya. Nah, kalau warnanya sudah kecoklatan seperti ini dan sudah garing, selanjutnya kita angkat lalu tiriskan. Nah, ini dia kue bakpia goreng isi kacang hijaunya sudah jadi, hasilnya seperti ini. Warnanya cantik, rapi banget bentuknya. Satu resep kita dapat 20 kue. Sekarang langsung aja kita cobain ya. Nah, ini matangnya sampai dalam, kulitnya juga crispy. Pokoknya ini enak banget, kalian harus cobain ya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau buat risol yang super mudah dan hasilnya banyak. Kalau kalian mau tahu gimana cara aku buatnya, tonton video ini sampai selesai. Langkah pertama, kita rebus air sampai mendidih, kemudian kita masukkan 150 gram bihun, kita masak sampai bihunnya empuk. Nah, kalau bihunnya sudah empuk seperti ini, selanjutnya kita angkat lalu tiriskan. Langkah selanjutnya, kita tumis 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah yang sudah kita cincang halus, kita tumis sampai harum. Nah, kalau warnanya sudah kuning kecoklatan dan sudah harum seperti ini, pecahkan 1 butir telur, kemudian kita aduk. Selanjutnya, tambahkan 150 gram wortel yang sudah diserut, kemudian masukkan juga 3 batang daun bawang yang sudah kita potong halus. Selanjutnya, masukkan 100 ml air, lalu kita masak sampai wortelnya ini setengah matang. Kalau wortelnya udah tercampur rata, tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh lada bubuk, kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Kalau semua bahan sudah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan bihun yang sudah dimasak tadi. Jangan lupa kita pisahkan seperti ini agar bihunnya tidak menggumpal dan bumbunya tercampur rata. Nah, kalau sudah diaduk rata seperti ini dan rasanya sudah pas, kemudian kita angkat lalu pindahkan ke dalam wadah. Lalu kita buat adonan kulitnya, siapkan 250 gram tepung terigu dan setengah sendok teh garam, kemudian kita aduk seperti ini. Setelah itu kita tuangkan 550 ml air, masukkan secara bertahap sambil kita aduk sampai tidak ada adonan yang bergerindil.
Kalau semua airnya udah kita masukkan, kemudian pecahkan 1 butir telur, lalu kita aduk hingga telurnya tercampur rata dengan adonan. Nah, ini semua bahan udah tercampur, selanjutnya kita siapkan wadah yang lain, lalu siapkan juga saringan, kemudian adonannya ini kita saring agar memastikan tidak ada adonan yang bergerindil. Nah, ini dia adonan kulit risolnya sudah jadi dan siap untuk kita gunakan. Selanjutnya kita siapkan teflon diameter 16 cm. Kita lapisi dengan minyak tipis-tipis seperti ini, kemudian masukkan 1 sendok sayur adonan, kita ratakan ke seluruh permukaan teflon. Kalau kulitnya sudah mengering seperti ini, kemudian kita angkat lalu kita lanjutkan sampai selesai. Kalau kulitnya udah selesai kita buat semua, selanjutnya kita ambil 1 lembar, letakkan di atas talenan. Setelah itu kita beri isian, kemudian kita gulung kulitnya. Jangan lupa bagian ujungnya kita rekatkan menggunakan tepung terigu. Nah, hasilnya seperti ini, kemudian kita lanjutkan sampai selesai. Nah, kalau risolnya udah selesai kita bentuk seperti ini, selanjutnya kita goreng. Untuk menggorengnya, panaskan minyak secukupnya, masukkan risol satu persatu. Jangan lupa risolnya kita balikan agar matangnya merata. Kalau risolnya sudah garing dan warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini, kemudian kita angkat lalu tiriskan. Nah, ini dia risol isi bihunnya sudah jadi dan siap untuk dihidangkan. Satu resep ini dapat 30 risol. Bahannya super ekonomis, tampilannya cantik. Rasanya enak banget, cara buatnya juga super mudah. Kalian harus cobain ya, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dan tungguin juga resep aku di video selanjutnya.